Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran dasar kebenaran Kristen. Saat ini kita akan membahas mengenai keselamatan seisi keluarga. Ini adalah pelajaran kedua dari 48 pelajaran. Saudara-saudari, keselamatan seisi keluarga ini adalah satuan keselamatan Allah. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada seorang pendosa besar yang bernama Sakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Perkataan ini membuktikan bahwa keluarga adalah satuan keselamatan Allah yang didatangkan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkata bahwa hari itu keselamatan terjadi atas diri Sakeus, tetapi keselamatan terjadi atas seisi rumah ini, kata Tuhan Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa Tuhan menginginkan seisi rumah Sakeus untuk percaya kepadanya dan beroleh selamat. Firman Tuhan kepada Sakeus ini merupakan tawaran sekaligus peringatan kepada Sakeus. Kemudian Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 31. Dikatakan di sana, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah percakapan antara kepala penjara di Filipi dengan kedua rasul. Kepala penjara bertanya, apa yang harus ia lakukan supaya diselamatkan? Dan rasul menjawab bahwa bukan hanya dia saja, tetapi juga dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Seringkali kita bertanya, bagaimana seisi rumah keluarga saya diselamatkan? Mereka belum percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Di dalam ayat ini dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya bahwa melalui kita, melalui kesaksian kita, atau melalui kesaksian hidup kita, maka keluarga kita akan mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan olehnya suatu saat nanti mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti Anda. Firman Tuhan ini membuktikan bahwa di dalam hati para rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injilnya, penyelamatan Tuhan adalah untuk perorangan. Benar. Namun, satuannya adalah seisi keluarga. Sekali lagi, kata-kata rasul kepada kepala penjara ini juga merupakan tawaran dan peringatan. Atau tadi kita sudah katakan, memberi peringatan kepada Sakeus bahwa melalui kalianlah keluarga kalian akan beroleh selamat nantinya. Tawaran dan juga peringatan yang menggugah ini supaya kita jangan hanya memperhatikan keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga harus seisi keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat contoh-contoh keselamatan seisi keluarga yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, ada seisi rumah Nuh yang diselamatkan. Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Kejadian 7 ayat 13. Di sini Tuhan Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera beserta seisi rumahnya untuk menghindari bencana air bah. Ini membuktikan kehendak Allah adalah memperoleh
keluarga sebagai satuan penerapan keselamatannya. Dikatakan juga bahwa Nuh membawa seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya, dan bahkan menantu-menantunya ke dalam bahtera sesuai dengan kehendak Allah. Dan hasilnya, dia dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Allah. Inilah teladan yang wajib kita ikuti hari ini. Kemudian yang kedua, ada contoh penyelamatan kepada segenap jemaat Israel. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3-4 kita bisa baca di sana. Ketika Allah hendak membunuh anak-anak sulung orang-orang Mesir, Ia mengadakan perayaan Paskah bagi orang-orang Israel untuk menyelamatkan mereka dari tulah yang menyerang setiap yang sulung yang ada di Mesir. Yang Allah perintahkan kepada mereka untuk diambil bukanlah seekor anak domba untuk setiap orang, melainkan untuk seisi rumah. Dengan tegas, hal ini membuktikan bahwa satuan keselamatan Allah adalah keluarga. Selain itu, Allah juga berpesan, jika ada keluarga yang terlalu sedikit jumlahnya untuk memakan seekor anak domba, maka mereka boleh bergabung dengan tetangganya. Maka tak salah lagi, tetangga itu jelas terhitung sebagai satu keluarga, bukan perorangan. Hal ini juga merupakan bukti supaya kita jangan hanya tahu membawa keluarga kita sendiri menerima keselamatan Allah, tetapi juga membawa keluarga, yaitu tetangga kita, bersama-sama menikmati kekayaan Allah dan keselamatannya yang berlimpah, yang tak akan habis kita nikmati bersama-sama keluarga kita sendiri. Kemudian contoh yang ketiga, seisi rumah pelacur Rahab yang diselamatkan. Kita dapat melihatnya di dalam Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 13 dan Yosua pasal 6 ayat 24 sampai 25. Di sini ada kisah Rahab dan seisi keluarganya yang beroleh selamat ketika Yosua memimpin umat Israel menghancurkan kota Yeriko. Dia dalam hal ini pelacur si Rahab bersedia menerima mata-mata Israel dan memohon kepada mereka untuk menyelamatkan dia beserta seisi rumahnya dari kebinasaan. Yosua meluluskan permintaannya. Ini pun menegaskan bahwa keluarga adalah merupakan satuan keselamatan Allah. Itu adalah contoh-contoh keselamatan seisi rumah di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ada satu keluarga pemungut cukai yang sudah kita singgung tadi yang bernama Sakeus. Kita dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 19 ayat 5-6 dan ayat 9. Ini kisah beroleh selamatnya seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Pada kisah ini yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan tinggal di rumah Sakeus. Dan yang diucapkan yaitu hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Dengan perkataan Tuhan Yesus ini dengan jelas membuktikan kepada kita bahwa keluarga adalah satuan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah keluarga Sakeus. Yang kedua, kita melihat ada keluarga Kornelius. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 13 sampai 14. Kemudian Kisah Rasul pasal 10 ayat 24 dan ayat yang ke-44. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 48. Kisah ini menceritakan tentang beroleh selamatnya seisi keluarga yang bernama Kornelius, seorang perwira di dalam pasukan Romawi. Kisah ini menceritakan tentang beroleh selamatnya seisi keluarga Kornelius, seorang perwira dalam pasukan Romawi dan teman-teman dekatnya. Kisah ini membuktikan bahwa seisi keluarga adalah satuan keselamatan yang diterapkan oleh Roh Kudus ke atas diri manusia. Kornelius tidak saja memimpin seluruh keluarganya, tetapi juga sahabat-sahabatnya untuk menerima Tuhan.
Hal ini serupa dengan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seisi keluarga Israel wajib berbagian domba Paskah dengan tetangga mereka. Kita melihat bahwa tetangga mereka itu disebut juga satu keluarga jika mereka berada di dalam satu rumah. Juga teman-teman dari Cornelius dianggap sebagai satu keluarga. Kemudian yang ketiga, kita melihat keluarga Lydia yang diselamatkan. Lydia yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan dikatakan sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 sampai 15. Di dalam kisah percayanya perempuan ini beserta keluarganya kepada Tuhan dan dibaptis. Ini juga adalah merupakan contoh bahwa keluarga adalah satuan keselamatan Allah. Kemudian yang keempat, keluarga kepala penjara di Filipi. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kisah Rasul pasal 6 ayat 32 sampai 33. Dari kisah keselamatan kepala penjara ini kembali memperlihatkan kepada kita bahwa keluarga adalah satuan keselamatan Allah. Selain peristiwa-peristiwa di atas, juga ada beberapa keluarga pejabat kerajaan di Kana di dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 dan 53. Juga ada keluarga Krispus, kepala rumah ibadah di Korintus, di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 8. Dan juga keluarga Stefanus, yaitu orang beriman lain di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Kisah keselamatan mereka beserta keluarganya membuktikan sekali lagi bahwa keluarga adalah satuan keselamatan Tuhan. Hal ini adalah perkara yang berkenan di dalam hati Allah yang mengasihi semua orang berdosa dan juga adalah tujuan Tuhan di dalam merampungkan penebusan. Kita harus mencontoh kaum saleh di zaman dulu dalam memperhatikan keinginan hati Allah, yakni membawa seluruh keluarga kepada karunia keselamatan. Sehingga tujuan dari penebusan Tuhan bisa tercapai. Kemudian kita melihat hasil dari karunia keselamatan. Kita dapat melihatnya di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Di sana dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pernyataan terakhir dari Yosua kepada orang-orang Israel menjelang ajalnya, yang tidak saja menyatakan bahwa dia dan seisi rumahnya sebagai sasaran keselamatan Allah, juga menunjukkan hasil penyelamatan Allah, yaitu melibatkan seisi rumah sebagai satuannya. Ia dengan seisi rumahnya akan melayani Tuhan, kata firman Tuhan. Kiranya hal ini juga menjadi keinginan kita di hadapan Allah dan pernyataan kita kepada seluruh alam semesta. Sejak kita mendengarkan firman kebenaran ini, kita sudah bisa mulai untuk mendoakan orang-orang di keluarga kita yang belum menerima, belum percaya kepada Tuhan. Dan suatu saat nanti kita bisa bersaksi, membicarakan karya penebusan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan juga jangan lupa bahwa kita harus menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita, agar mereka melihat Kristus tertampil dari kita, sehingga mereka bisa melihat keselamatan itu dari diri kita. Demikian pembahasan kebenaran mengenai keselamatan seisi keluarga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.